Pensiun merupakan salah satu bentuk manajemen PNS sekaligus sebagai penghargaan atas jasa PNS selama mengabdi pada negara. Pensiun tidak hanya diberikan kepada pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun atau mengalami kondisi tertentu, tetapi juga diberikan kepada janda atau duda PNS sebagai bentuk jaminan hari tua. Namun seringkali masih terjadi masalah dalam pengurusan pensiun sehingga berimbas pada keterlambatan atau bahkan penundaan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lalu, bagaimana caranya agar tidak terjadi keterlambatan dalam pengurusan pensiun? Ada dua hal penting yang harus kita pahami, yaitu 1. Waktu pengurusan pensiun. 2. Alur pengurusan pensiun. Waktu pengurusan pensiun. Waktu pengurusan pensiun tergantung pada jenis pensiun yang diajukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis pensiun yang akan menerima jaminan pensiun antara lain: pensiun karena meninggal dunia, pensiun atas permintaan sendiri, pensiun karena mencapai batas usia pensiun, pensiun karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah, dan pensiun karena tidak cakap jasmani dan atau rohani. Selain pensiun karena mencapai batas usia pensiun, waktu pengurusan tidak diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Namun tetap disarankan untuk diurus secepatnya karena jaminan pensiun hanya akan diterima setelah SK pensiun diterbitkan. Sedangkan untuk pensiun karena mencapai batas usia pensiun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil, pada pasal 5 dijelaskan bahwa pengusulan bahan pensiun akan diproses 1 tahun sebelum seorang PNS mencapai batas usia pensiun. Alur pengurusan pensiun pada BKPSDM Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut. Perangkat daerah membuat usulan kepada Bupati Mojokerto dengan tembusan BKPSDM dan mencantumkan nama PNS yang akan pensiun paling lambat 1 tahun sebelum batas usia pensiun PNS melalui e-office Kabupaten Mojokerto. Kemudian PNS yang bersangkutan atau kepala subbagian yang menangani kepegawaian di setiap perangkat daerah mengunggah berkas-berkas yang dibutuhkan dengan format file PDF pada aplikasi Pagar 1. Adapun berkas yang dimaksud antara lain: surat pengantar dari kepala perangkat daerah, surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin, SK CPNS, SK PNS, SK kenaikan pangkat terakhir, SK kenaikan gaji berkala terakhir, SK pengangkatan dalam jabatan fungsional atau struktural, penilaian prestasi kerja PNS tahun terakhir, akta nikah atau cerai, KP 4 tahun terakhir, akta kelahiran anak, kartu keluarga, data perorangan calon penerima pensiun atau DPCP, SK peninjauan masa kerja, KARIS atau KARSU, dan konversi NIP pasangan apabila PNS yang bersangkutan memiliki pasangan yang berprofesi sebagai PNS. Setelah usulan dikirim melalui aplikasi Pagar 1, berkas diterima oleh BKPSDM dan dilakukan proses verifikasi. Jika berkas lengkap, akan dilakukan entry data dan pengunggahan berkas ke aplikasi CISN. BKN akan melakukan proses verifikasi data PNS. Jika berkas sudah sesuai persyaratan, PNS akan mendapatkan nomor pertimbangan teknis dari BKN. Setelah mendapat nomor pertimbangan teknis melalui aplikasi CISN, BKPSDM membuat surat keputusan Bupati tentang pemberian kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian dan pemberian pensiun pegawai negeri sipil yang mencapai batas usia pensiun melalui e-office kepada Bupati Mojokerto untuk ditandatangani secara digital. Dan terakhir, surat keputusan Bupati akan didistribusikan kepada PNS yang bersangkutan. 2 poin penting dalam pengurusan pensiun yang telah dijelaskan tadi perlu untuk dipahami dan dicermati, baik itu pengelola kepegawaian ataupun PNS, khususnya yang akan memasuki batas usia pensiun, agar pengurusan pensiun dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.